Profesor Insinyur Masmera, MT PhD, dengan judul orasi Ketepatan Tipologi Bangunan Pelindung, Sinkronisasi Kinerja Struktur dengan Karakteristik Bencana Hidrometeorologi, sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu mekanika fluida dan hidrolika pada Fakultas Teknik. Disilahkan. Profesor Masmera lahir di Pasaman Barat pada 5 Mei 1967 dari pasangan Sultan Mahyunir dan Hajah Rabaani. Beliau menikah dengan Yesi Nadewi dan dianugerahi sepasang buah hati, Furkano Anasa Esera dan Hana Fauzia Esera. Ketertarikannya pada bidang keairan membawa beliau meraih gelar Magister Teknik Sumber Daya Air dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995. Puncaknya, pada tahun 2005, beliau merengkuh gelar PhD Water Resources Engineering dari University of New South Wales, Australia. Saat ini, Profesor Masmera mengemban amanah sebagai Kepala Laboratorium Mekanika Fluida dan Hidraulika Departemen Teknik Sipil Universitas Andalas. Sebagai ilmuwan produktif, beliau telah menulis 9 judul buku, termasuk buku Proses Pantai, serta mempublikasikan 16 artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus, di mana 4 diantaranya dipublikasikan sebagai penulis pertama. Dedikasinya dalam melahirkan ilmuwan masa depan dibuktikan dengan keberhasilan membimbing dan meluluskan 5 doktor yang kini mengabdi sebagai dosen di 3 perguruan tinggi. Dalam pilar pengabdian kepada masyarakat, beliau aktif bersinergi dengan instansi pemerintah dan BUMN. Salah satu mitra strategisnya adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dalam mengawal ketahanan infrastruktur keairan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Andalas, yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Andalas, Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, para Wakil Rektor Universitas Andalas, Sekretaris Universitas Andalas, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang saya hormati para guru besar sejawat yang berkesempatan hadir pada hari ini, para guru besar yang dikukuhkan hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Gerakan Sejawat, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, serta seluruh sivitas akademika Universitas Andalas, dan tak lupa keluarga tercinta, istri saya Yesi Nadewi, dan anak saya Hana Fauzia Esera yang telah hadir di sini. Namun sayang anak sulung saya, Furkano Anasa Esera, tidak bisa hadir karena sedang berada di Australia. Selanjutnya para tamu undangan serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Teruntuk kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang dari Jakarta ke sini. Terima kasih telah hadir. Mungkin Bapak Kepala Balai Jalan Nasional sudah datang juga. Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Pak Edo dan Pak Wilman. Terima kasih telah datang. Bapak Ketua KAN Kerapatan Adat Negari Ketiagan, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita menjadi manusia yang berakhlak, berbudi pekerti mulia, dan bermanfaat kepada alam semesta. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Andalas, Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, sehingga saya berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah untuk pengukuhan guru besar saya dengan judul Ketepatan Tipologi Bangunan Pelindung, Sinkronisasi Kinerja Struktur dengan Karakteristik Bencana Hidrometeorologi,
Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan pengukuhan guru besar dan penyampaian orasi ilmiah ini. Ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pengamatan yang pernah saya lakukan bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, dan mahasiswa saya. Esensi perlindungan pantai, Ketua Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, dan hadirin yang terhormat. Indonesia adalah negara kepulauan dengan dinamika hidrometeorologi yang sangat kompleks. Di balik keindahan garis pantai kita, tersimpan energi alam yang luar biasa, yang jika tidak dipahami akan bertransformasi menjadi bencana. Selama puluhan tahun, kita telah membangun ribuan kilometer struktur pelindung. Namun sebuah pertanyaan besar tetap membayangi, mengapa banyak bangunan pelindung yang secara struktur tetap kokoh berdiri, namun gagal melindungi daratan di belakangnya? Jawaban yang saya temukan di lapangan bukan terletak pada kekuatan beton atau dimensi material, melainkan pada ketepatan tipologi. Memilih bangunan pelindung tanpa memahami mekanisme kerja fisiknya ibarat memberikan obat yang salah untuk penyakit yang berbeda. Orasi ini akan membedah mengapa sinkronisasi antara kinerja struktur dan karakteristik alam adalah kunci mutlak bagi keselamatan masyarakat pesisir kita. Inti pemikiran kita adalah masalah tipologi dan realitas fisik di lapangan. Dalam teknik pantai, sering terjadi miskonsepsi dalam pemilihan instrumen pelindung. Kita ambil contoh Pantai Muaro Putih di Tiku, Kabupaten Agam. Pantai Muaro Putih menghadapi ancaman gelombang datang yang hampir tegak lurus pantai. Awalnya di sana hanya terdapat groin standar yang secara teori dirancang untuk menangkap sedimen arus sejajar pantai, bukan meredam hantaman gelombang langsung. Akibatnya abrasi tetap menghantui warga. Melalui pendekatan sinkronisasi, saya bersama tim Balai Wilayah Sungai Sumatera V melakukan modifikasi dengan menambah kepala pada groin tersebut, sehingga membentuk T-head groin. Hasilnya, kepala groin berfungsi sebagai pemecah gelombang atau breakwater yang menciptakan zona tenang di belakangnya. Kini sedimentasi masif terjadi di belakang struktur, daratan kembali stabil, dan ekonomi masyarakat mulai tumbuh kembali di atas lahan yang terselamatkan. Kasus kedua yaitu Muaro Tanjuang di Pantai Sasak, Pasaman Barat. Dinamika muara sungai Batang Ampu mengajarkan kita bagaimana alam merespon intervensi manusia yang secara aktif. Terbentuknya sandpit sepanjang 500 meter akibat akumulasi sedimen laut memaksa sungai berbelok, menenggelamkan daratan yang luas serta merusak rumah penduduk hingga fasilitas sosial. Sementara itu di ujung sandpit terbentuk muara liar dengan kondisi morfologi pantai sangat tidak stabil dan mudah berubah-ubah. Pada akhir tahun 2022, saya bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah drastis namun terukur, yaitu menutup aliran sungai yang berbelok tersebut dengan gravel mound, lalu menggali muara baru yang lurus ke laut. Hanya dalam waktu 4 bulan terjadi proses pendangkalan alami atau reklamasi alami di area Genang Lama. Dan muara liar di sebelah utara akhirnya tertutup dengan sendirinya. Fenomena ini menjadi bukti empiris bahwa ketika intervensi rekayasa manusia selaras dengan pola transport sedimen, alam akan menyembuhkan dirinya sendiri. Untuk memperkuat argumen ini, kita melakukan studi komparatif ke negara tetangga. Pertama, akurasi groin di Vietnam. Di salah satu pantainya, sejak tahun 2018, pemilihan groin dilakukan dengan sangat tepat karena dominasi arus sejajar pantai. Pola sedimentasi di kiri dan penggerusan di kanan yang teramati pada tahun 2019 adalah bukti bahwa tipologi tersebut bekerja sesuai fungsinya. Membangun groin berarti kita mengharapkan sedimentasi akan terjadi di sebelah hulu groin dan erosi akan terjadi di hilirnya. Kasus kedua yaitu kejayaan breakwater di Thailand. Di pantai timur Thailand, tepatnya di Patani, pembangunan breakwater
sejak tahun 2018 menunjukkan visi jangka panjang yang tepat. Pada tahun 2012 telah terbentuk Tombolo, yaitu daratan yang terbentuk di belakang berkuoter yang sempurna. Jika pendekatan serupa kita terapkan lebih awal di pesisir kita, mungkin masyarakat tidak perlu dievakuasi dan daratan baru berupa Tombolo sudah terbentuk lebih cepat. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan pengalaman lapangan dan studi komparatif tersebut, keberhasilan mitigasi bencana hidrometeorologi di pesisir bergantung pada 3 pilar. Pilar pertama yaitu identifikasi gaya dominan, memahami apakah masalah utama energi gelombang tegak lurus atau transport sedimen sejajar pantai. Pilar kedua yaitu kesesuaian tipologi, tidak memaksakan satu jenis struktur seperti groin jika karakteristik alam membutuhkan struktur lain seperti breakwater. Pilar ketiga, sinkronisasi kinerja, memastikan posisi struktur mampu memicu akresi atau penambahan lahan secara alami. Jika sebuah pantai memiliki masalah abrasi akibat gelombang tegak lurus, lalu di lapangan dipaksakan membangun groin yang tipologinya salah, dampaknya tidak hanya tidak efektif menahan abrasi, tetapi juga membahayakan keselamatan publik karena memicu timbulnya rip current buatan di sepanjang sisi struktur. Pantai tersebut akan menjadi sangat berbahaya bagi wisatawan atau masyarakat yang berenang. Secara teori, bangunan groin hanya cocok untuk arus sejajar pantai. Sedangkan untuk gelombang yang datang tegak lurus terhadap pantai, breakwater merupakan pilihan yang sangat cocok sebagai struktur pelindung. Di belakang breakwater akan terbentuk Tombolo, yaitu pasir yang nambah itu, sehingga area tersebut dapat ditanami pohon peneduh pantai. Selain itu, pantai di belakangnya juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermain wisatawan termasuk anak-anak. Sebagai pesan penutup, gelar guru besar ini bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu hidrolika hadir sebagai solusi nyata. Mari kita berhenti membangun sekadar untuk menggugurkan kewajiban proyek. Mulailah membangun dengan pemahaman fisik yang mendalam agar setiap rupiah anggaran negara berubah menjadi rasa aman bagi setiap warga di pinggir pantai. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.